menungsa kalau suatu saat badannya sakit, makanan, minuman, tidur, istirahat tidak begitu terasa nikmat bagi orang yang sakit. Wa kadzalika al-qalbu, sebagaimana pula kondisi hati manusia. Sebagaimana tatkala manusia itu sakit hatinya, tatkala manusia itu sakit hatinya, idza muliqal hubbud dunya, karena terikat oleh penyakit cintanya kepada dunia, maka tidak akan bermanfaat ibadah ataupun nasihat yang ia lakukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdaniyah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah, rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an, ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali kajian pada kesempatan malam hari ini, tentunya kita sehat barakallahu fikum. Mengawali kajian pada kesempatan malam hari ini, tentunya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya tentunya berharapannya kepada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah juga memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya untuk mengikuti risalah Islam, risalah tauhid di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini masuk di bab di dalam kitab Zuhud. Itu babnya adalah keutamaan beribadah. Di babnya masuk di bab yaitu keutamaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat ibadah, kalau panjenengan perhatikan kalimat ibadah ini kan sangat erat hubungannya dengan yang biasa kita ucapkan bilangan hari-hari kita, bahkan sudah masuk ke dalam bahasa kita. Kalimat ibadah itu diambil dari atau asal mulanya adalah tadulu wal hudumu. Di ibadah itu memiliki maksud dan tujuan, itu tadulu wal hudumu, menghinakan diri, merendahkan diri, dan tunduk kepada Allah. Jadi makna ibadah yang pertama kemudian disebutkan di kitab ini maksudnya adalah yaitu merendahkan diri, menghinakan diri, sekaligus tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau suatu saat panjenengan melakukan aktivitas ibadah, maka perasaan dalam jiwa, perasaan dalam hati untuk menghinakan diri, atau kemudian merasa kita memiliki dosa yang banyak berlimpah, itu ada dalam jiwa, disertai dengan rasa tunduk betul-betul kepada Allah. Karena makna ibadah demikian, karena makna ibadah diantaranya adalah tadulu wal hudumu, yaitu menghinakan diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kalau menurut
penerjemahan dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Karena yang namanya ibadah itu bukan hanya sekedar sholat atau mungkin membaca Al-Quran, atau bukan hanya sekedar ritual-ritual yang biasa kita ketahui. Karena menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah, yang namanya ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah Ta'ala wa yardahu minal aqwali wal a'mali al-batina al-zahirah. Menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah, yang dimaksud dengan ibadah adalah untuk menyebutkan segala sesuatu, ismun jami'un. Berarti untuk menyebutkan segala sesuatu apa saja yang dimana hal itu dicintai oleh Allah. Allah juga ridho kepada sesuatu itu, baik perkataan, amalan, baik yang bersifat batin ataupun dohir. Maka ini ibadah menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Tapi kalau menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah, yang dimaksud dari ibadah adalah untuk menyebutkan segala sesuatu yang dimana segala sesuatu itu ada kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga ridho kepada hal itu, baik itu wujudnya perkataan, amalan, baik batin maupun dohir. Maka ini kalau menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah adalah ibadah. Berarti banyak ya, orang berkata-kata berarti bisa termasuk ibadah jika hal itu dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah. Anda kemudian bekerja ke sawah, melakukan aktivitas apa saja, asal kemudian di dalamnya itu terdapat segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, Allah ridho, maka panjenengan termasuk kategori melakukan aktivitas ibadah. Dia menurut penerjemahan dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Sementara kalau perintah di dalam Al-Quran, panjenengan kalau melihat di dalam Al-Quran, kalimat menyuruh untuk beribadah banyak. Panjenengan kalau lihat di dalam Al-Quran, kalimat Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kepada manusia untuk beribadah banyak. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah. Di sana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai sekalian manusia, yang dipanggil kalau dalam konteks ayat tersebut yaitu An-Nas. An-Nas berarti menunjukkan makna manusia, diambil dari kalimat nasa, kemudian yansi, nanti kemudian menjadi nas, nanti berubahnya juga bisa menjadi insan, artinya manusia. Ketika ada alif lamnya, maka Allah memerintah semua jenis manusia, asal dia notabene manusia, maka oleh Allah diperintah, wahai sekalian seluruh manusia, baik yang miskin, yang kaya, yang kecil ataupun yang besar, yang berkulit putih ataupun yang berkulit merah, yang berkulit hitam atau yang berkulit sawo matang, asal notabene itu disebut dengan manusia, maka oleh Allah disuruh untuk beribadah kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa adalah ibadah, agar sampai manusia yang beribadah itu mendapatkan derajat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya orang melakukan ibadah berarti tujuan finalnya adalah agar dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ini kalau di dalam Al-Quran. Dan kalimat di dalam Al-Quran yang menyuruh beribadah cukup banyak. Artinya banyak yang mengatakan bahwa kalimat yang menyuruh untuk beribadah kepada Allah. Dia mengawali pada pembicaraan di bab ini. Yang pertama adalah qala, berkata akhbarona al-Mubarak bin Fadalah, telah memberitahu kepada kami yaitu Mubarak bin Fadalah dari Hasan Basri. Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Sekarang Rasulullah bersabda,
rahimallahu qauman yahsabuhumun nas marda wa ma hum bimarda qala al-Hasan jahadathumul ibadah. Kata Rasulullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada sekelompok kaum. Kalimatnya seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat pada sekelompok kaum, yang dimana sekelompok kaum itu manusia menyangka mereka itu adalah orang yang sakit, padahal mereka bukanlah orang yang sakit. Kalimatnya seperti itu. Kata Rasulullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati suatu kaum, di mana manusia menyangka suatu kaum tersebut adalah orang-orang yang sakit, padahal mereka bukanlah orang yang sakit. Kalimatnya demikian. Lantas Hasan Basri dia menyebutkan jahadathumul ibadah. Mereka adalah orang-orang yang sangat serius di dalam beribadah kepada Allah. Kalimatnya seperti itu. Nah, panjenengan perhatikan kalimat yang disampaikan di dalam kitab ini. Kalimatnya kan seperti ini. Semoga Allah memberi rahmat kepada suatu kaum, yang dimana manusia menyangka suatu kaum itu adalah orang-orang yang sakit, padahal mereka bukanlah orang-orang yang sakit. Suatu kaum itu, kenapa kemudian manusia yang lain menyangka itu adalah orang-orang yang sakit? Karena mereka adalah orang yang sangat serius, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya seperti itu. Nah, sekarang ini seperti ini. Hadal asar ini masyhur. Perkataan ini aslinya janjane perkataan dari Hasan Basri. Karena jika kemudian cari sanadnya, hadis ini sifatnya mursal, dan ini bersambung hanya sampai kepada Hasan Basri, sehingga statusnya, karena kemudian Hasan Basri dia kan generasi tabi'in, tapi kemudian dia berkata Rasulullah SAW, sementara dia tidak pernah bertemu dengan Nabi. Makanya kemudian oleh ulama-ulama, sesungguhnya ini hanyalah asar, perkataan yang populer dari seorang Hasan Basri. Sementara maksud yang disampaikan oleh Hasan Basri di dalam kalimat itu, maksudnya adalah sesungguhnya kaum yang disebut hamba-hamba Allah yang beriman, sungguhnya suatu kaum yang dimaksud adalah orang-orang beriman. Mereka tidak peduli terhadap jasad-jasad mereka, seakan-akan mereka hampir-hampir tidak mempedulikan jasad-jasad mereka, sehingga mereka merendahkan pendengaran mereka, penglihatan mereka, anggota tubuh-tubuh mereka. Tatkala malam hari kemudian mereka berdiri untuk sholat malam, di siang hari mereka harus menjadi laki-laki yang sejati, sehingga nampak badan-badan mereka seperti orang sakit karena serius di dalam banyaknya beribadah kepada Allah. Sehingga nampak karena saking seriusnya ibadah, serius betul-betul ibadah, hampir-hampir itu malamnya diisi dengan ibadah-ibadah kepada Allah, sehingga tampak kemudian wajahnya pucat, tampak kemudian badannya kurus, hampir-hampir jarang merasakan nikmat kesenangan dunia, sehingga mereka serius di dalam beribadah kepada Allah. Sementara di siang hari mereka tetap giat di dalam melakukan aktivitas sebagai laki-laki sejati. Itu maksudnya seperti itu. Sehingga yang diumpamakan di dalam bahasa yang disampaikan di dalam ini, semoga Allah memberi rahmat kepada suatu kaum yang dimana manusia menyangka adalah orang-orang yang sakit, padahal mereka bukanlah orang yang sakit. Akan tetapi sesungguhnya mereka karena saking seriusnya banyaknya beribadah kepada Allah. Ini dengan bayangkan saja, kalau kita lihat mereka, ini hampir-hampir susah untuk dilogika. Contoh, seorang Masruq bin Ajdah
Ada seorang tokoh tabi'in jenengane Masruq bin Ajda. Dia hampir-hampir begitu kemudian malam tiba, setelah kemudian mendirikan sholat isya, dia bergegas untuk kemudian membaca Al-Quran, ibadah sholat, membaca kitab-kitab yang lain. Ia lakukan sampai menjelang subuh. Ada orang yang seperti ini di zaman kita hidup hari ini? Hampir-hampir tidak ada. Kami ini Masya Allah ya. Dan siangnya hampir-hampir juga sama. Siangnya tidak mengurangi aktivitas mereka. Dia tetap beraktivitas seperti biasa. Sehingga seakan-akan badan-badan mereka nampak wajahnya pucat. Matanya kemudian sayu seperti orang-orang yang sakit. Karena seakan-akan betul-betul serius banyak beribadah kepada Allah. Nek dewek pucat pasine keluse kan karena mikir dunia. Bukan mikir akhirat. Karena saking keselnya, saking lelahnya dunia, dan dunia itu tidak kita dapat juga. Akhirnya kemudian nampak kurus-kurus pula. Nek dewek kan ya, kalau mereka enggak. Sehingga diumpamakan di dalam bahasa ini seperti itu. Sehingga sampai-sampai ada perkataan seperti ini. Perkataan dari Ja'far, Sami'tu Malik bin Dinar. Aku mendengar Malik bin Dinar berkata. Aku mendengar Malik bin Dinar berkata, Innal badana idza saqama la yanjamu fihi ta'amun wala syarabun wala naumun wala rahatun. Sesungguhnya apabila badan jasad manusia sakit, jika tubuh manusia sakit, maka seakan-akan kemudian makanan itu tidak terasa nyaman dan enak. Kita kalau suatu saat badan kita sakit, makanan apa saja juga tidak terasa enak, dan juga tidak terasa segar pula minuman apapun. Minuman, makanan apa saja bagi orang yang sakit maka tidak begitu berselera baginya. Walau naumun, dan juga tidak pula terasa nikmat tidur. Walau rohatun, dan juga tidak terasa sehat atau nikmat pula, yaitu istirahatnya jika badan itu sakit. Menungsa kalau suatu saat badannya sakit, makanan, minuman, tidur, istirahat tidak begitu terasa nikmat bagi orang yang sakit. Wa kadzalika al-qalbu, sebagaimana pula kondisi hati manusia. Sebagaimana tatkala manusia itu sakit hatinya, tatkala manusia itu sakit hatinya, idza mulikal hubbud dunya, karena terikat oleh penyakit cintanya kepada dunia, maka tidak akan bermanfaat ibadah ataupun nasihat yang ia lakukan. Kini menurut perkataan Malik bin Dinar, pantas ya bagi kita ya, seakan-akan seperti itu. Dewek adalah jasad-jasadnya sehat, makanan minuman terasa nikmat, lemu jadi baik. Karena ya seakan-akan kita merasakan nikmatnya itu ya, jasad badan kita sehat, tapi hati kita yang sakit. Mereka, badan mereka itu nampak sakit, tapi hati-hati dan jiwa mereka adalah sehat. Nek derek kewalikane, awake sing sehat, rohanine sing mriyang. Kan ya, di sini itu maksudnya demikian. Sehingga kalau suatu saat hati manusia tertimpa penyakit dan sakitnya itu karena kecintaan kepada dunia, tidak akan bermanfaat nasihat-nasihat ataupun kemudian segala sesuatu yang kira-kira membuat kalimat-kalimat yang cukup seharusnya membekas dalam jiwa, tapi tetap saja tidak akan banyak memberi manfaat jika hati itu telah berpenyakit. Dan karena itu ya, bagi mereka seakan-akan satu kalimat, satu ayat Al-Quran, satu hadis mencukupi kok. Tapi kita ribuan hadis, ribuan nasihat, atau bahkan ribuan kitab mungkin telah kita katakan. Tapi kalau kemudian hati dan jiwa itu sakit, ternyata susah untuk bermanfaat bagi jiwa yang sakit itu. Ya kan, coba kita lihat ibadah-ibadah kita. Ibadah kita kan biasa-biasa saja, tidak ada yang seakan-akan istimewa.
Kan jarang banget yang mengenai ibadah istimewa. Ada yang sudah melakukan ibadah puasa misal sudah 20 tahun? Belum ada, termasuk si ngomong. Ada di antara antum yang sudah pernah menghatamkan Al-Quran sampai hari ini sudah 40 tahun khatam? Belum ada. Dan hari ini belum ada pula selama 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun mereka aktif menjalankan sholat jamaah dari subuh sampai isya. Belum ada. Efek itu. Bersama dengan itu kita adalah hamba Allah yang seakan-akan berharap masuk surga tanpa hisab. Dia kan seolah-olah itu yang jaluknya menuju surga tanpa hisab. Malaikat itu sing bilang ya oke wong model apa ini seperti itu ya. Oleh karena itulah yaitu Hasan Basri menyebutkan demikian. Oleh karena itulah sesungguhnya hati mereka telah dirasuki oleh kecintaan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hati mereka telah dirasuki rasa takut, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang cukup dalam, sehingga mengalahkan kecintaan-kecintaan lainnya, sehingga bagi mereka prioritas di dalam hidup ibadah, sehingga mereka prioritas semuanya itu adalah ibadah. Bayangkan saja panjenengan coba, jenengan yang bayangkan zamane Hasan Basri. Suatu kali ada orang pergi menuju Basrah, kota Basrah, caranya sih gampangannya kota Semarang lah. Dia datang ke kota Basrah pada saat itu. Begitu kemudian datang di sana, ternyata tidak melihat satu orang pun manusia di jalan-jalan. Wongi gumun, kok tidak ada jalan di jalan-jalan, kok tidak ada orang yang bisa ditemui. Rumah-rumah kosong semuanya, toko-toko semuanya tutup, warung-warung semua tutup, aktivitas di pasar semuanya mati total. Lantas kemudian dia bingung, begitu masuk kota yang sunyi seperti itu, seakan-akan tidak berpenghuni, dia bingung. Akhirnya kemudian dia bertemu dengan satu orang, kemudian bertanya, kemanakah orang-orang perginya penduduk kota Basra ini? Katanya mereka semuanya berkumpul di masjid mengikuti majelis taklim dari Hasan Basri. Anak pengajian sampai lumpuh total aktivitas. Ini kan Masya Allah ya, ini sesuatu yang Masya Allah. Nek nang gombong anak satu pengajian terus bisa melumpuhkan aktivitas penduduk seluruh kota Gombong, ini Masya Allah. Berarti menunjukkan penduduknya Masya Allah di dalam kecintaan mereka beribadah kepada Allah. Singana kan ya, pengajian gelem tutup akibat aktivitas manusia. Pertandingan bal, pengajian takmirin umumnya tutup. ya, voli ya tutup. Nanti ya prediksi dan yang lain-lain. Nah, seakan-akan aktivitas-aktivitas yang notabene dunia hari ini bisa menutup bisa menutup atau bisa menghentikan sejenak acara yang sebetulnya itu adalah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini itu ya, manusia di zaman kita hidup hari ini, coba bayangkan dengan zaman Hasan Basri, coba anak pengajian bisa aktivitas total sampai manusia tidak ada satupun yang ada di rumah kecuali kumpul semuanya di masjid. Wah, naik masjid lagi yang nembe masjid makmur ya, naik siki masjid pirang-pirang pengen di cina masjid nih. Kan ya paling ramai kini badan haji, Idul Fitri. Setelah kemudian pelaksanaan sholat-sholat biasa, manusia kemana? Kalau suatu saat kemudian memang komitmen satu penduduk masyarakat, aktivitas di masjid kabeh, masjid orang asing cilik, orang mudeng. Kan ya, nyatanya hari ini se-RT ana masjid siji, loro, telu, tapi tetap kosong-kosong saja. Padahal penduduknya banyak, padat. Ini zaman di zaman Hasan Basri